jaminan. Nah, asas-asas hukum jaminan. Bahwa pada dasarnya asas itu sangat penting dalam hukum, termasuk dalam hukum jaminan. Asas itu merupakan latar belakang dari setiap peraturan hukum. Jadi asas itu sifatnya abstrak, jadi tidak terlihat ya, abstrak dan umum, dan merupakan latar belakang dari setiap peraturan hukum. Nah, asas ini membuat hukum itu bisa senantiasa hidup, tumbuh, dan berkembang di dalam kehidupan masyarakat. Kalau kita lihat misalnya hukum itu hanya sekedar peraturan, kalau peraturan itu peraturan tertulis ya, kalau peraturan tertulis itu akan sangat sulit untuk berubah, pasti butuh waktu dan sebagainya ya. Tetapi kalau hukum diartikan sebagai hukum dalam arti luas, tidak hanya peraturan tertulis, maka disinilah hukum akan mudah tumbuh berkembang di dalam kehidupan masyarakat. Nah, pentingnya asas sebagai jantungnya dari suatu peraturan hukum, sehingga hukum itu senantiasa hidup, tumbuh, dan berkembang, dan memiliki nilai-nilai seperti halnya kalau kita sebagai manusia, tubuh kita itu jantung adalah suatu alat vital yang membuat kita hidup ya. Nah, demikian juga asas hukum itu merupakan jantungnya dari setiap peraturan hukum. Oleh karena itu, asas ini sangat penting keberadaannya. Nah, dalam asas hukum jaminan sendiri, karena ada asas yang bersifat umum atau asas hukum umum yang berlaku dalam setiap hukum, dan asas hukum khusus. Asas hukum khusus itu contohnya antara lain adalah asas hukum jaminan ini. Nah, asas hukum jaminan ini berlaku di dalam hukum jaminan. Nah, asas-asas hukum jaminan sebagaimana saya kemukakan tadi, bahwa namanya asas itu kan sifatnya umum dan abstrak. Jadi tidak terlihat secara kasat mata, tetapi kita bisa mengambil makna, bisa mengambil secara tersirat dalam peraturan-peraturan hukum. Nah, asas hukum jaminan sendiri kita bisa perhatikan dari pasal 1131 dan pasal 1132. Antara lain di situ ada beberapa macam asas ya. Kalau kita lihat pasal 1131 KUH Perdata, di situ bunyinya adalah bahwa segala kebendaan seorang debitur menjadi jaminan bersama bagi para kreditur. Jadi segala kebendaan milik debitur, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi segala perikatan debitur tersebut kepada seluruh kreditur. Artinya dalam setiap perikatan yang dibuat antara debitur dengan kreditur, di sini harta benda milik debitur semuanya itu menjadi jaminan bersama bagi para kreditur. Kalau krediturnya lebih dari satu, kan para kreditur di situ. Nah, kemudian selanjutnya dalam pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ini juga kita sudah sebenarnya pada kesempatan yang lalu kita juga sudah sekilas membahas ya. Nah, pasal 1132 KUH Perdata di situ dikatakan bahwa segala kebendaan sebagaimana diatur di dalam pasal 1131 tersebut menjadi jaminan bersama bagi para kreditur, dan pembagiannya seimbang menurut besar kecilnya piutang mereka masing-masing. Terkecuali ada alasan yang sah untuk mendahulukan piutang yang satu terhadap piutang yang lain. Nah, dari kedua pasal tersebut, 1131 maupun 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di dalamnya terkandung beberapa asas, antara lain adalah ini ya. Dalam pasal 1131 itu terkandung asas kul dan haftung, kemudian pasal 1131 juga itu juga terkandung asas kepercayaan dan asas moral. Kemudian dalam pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kita bisa mengambil di dalamnya itu terkandung asas, ada asas paritas kreditorium, asas keseimbangan, dan asas umum. Nah, kita akan bahas yang pertama adalah asas kul dan haftung. Asas kul dan haftung pada prinsipnya setiap orang bertanggung jawab atas utangnya. Jadi siapapun juga ya, setiap orang itu bertanggung jawab atas utangnya. Utang mana jika diperlukan maka seluruh harta bendanya itu akan dijual, digunakan untuk melunasi utang-utangnya tersebut. Jadi di sini terlihat dari bahwa seluruh harta benda milik debitur itu menjadi jaminan bersama. Jadi di sini bahwa
dalam asas Schuld dan Haftung ini setiap orang itu bertanggung jawab atas utang. Jadi setiap orang yang berutang maka dia bertanggung jawab atas utangnya. Nah, jika diperlukan seluruh harta benda tadi, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, bertubuh maupun tidak bertubuh, yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, itu menjadi jaminan bagi perikatan debitur tersebut. Sehingga kalau suatu saat debitur tidak bisa membayar utangnya, maka dia bisa menjual benda-bendanya untuk digunakan sebagai pelunasan utangnya tersebut. Kemudian yang kedua, asas kepercayaan. Dalam pasal 1131 juga di situ terkandung asas kepercayaan. Artinya bahwa setiap orang yang memberikan utang, ya, maksudnya ada perjanjian, setiap orang yang mengadakan perjanjian dengan orang lain, maka kreditor di sini percaya bahwa debitur itu akan melaksanakan kewajibannya, memenuhi prestasinya sesuai dengan yang diperjanjikan. Nah, itu asas kepercayaan. Jadi siapapun mengadakan perjanjian dengan orang lain, di sini kreditur, karena dalam perjanjian akan menimbulkan perikatan itu ada debitur, ada kreditur. Nah, kreditur itu berhak atas suatu prestasi. Nah, kreditur di sini percaya bahwa debitur akan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan apa yang sudah diperjanjikan bersama. Kemudian juga ada asas moral, bahwa setiap orang bertanggung jawab atas utangnya. Setiap orang itu harus memenuhi janjinya. Janji adalah utang harus dibayar. Nah, disinilah secara moral bahwa seseorang itu yang berjanji pasti harus membayar, harus melaksanakan janjinya tersebut. Nah, tadi ya, bahwa ini merupakan asas moral, dan asas moral ini dikuatkan menjadi norma hukum. Kemudian kalau kita lihat dari pasal 1132 tersebut terkandung beberapa asas. Di situ ada asas paritas kreditorium. Asas paritas kreditorium bahwa prinsipnya kalau dalam satu debitur itu memiliki beberapa kreditor, maka di sini kedudukan para kreditor itu adalah sama. Jadi prinsip umum bahwa kedudukan kreditor itu adalah sama. Tidak ada yang diistimewakan satu terhadap yang lain. Tidak ada yang didahulukan satu terhadap yang lain. Jadi prinsip umum atau asas umum bahwa kedudukan kreditor adalah sama. Nah, kemudian pembagiannya bagaimana? Kalau misalnya seseorang debitor memiliki beberapa kreditor, nah kemudian harta bendanya digunakan untuk melunasi utang debitor terhadap para kreditor ternyata kurang, maka di sini siapa yang lebih mendahulu? Nah, prinsip umum tidak ada yang lebih mendahulu, maka di sini perlu ada pembagian yang seimbang, ada keseimbangan. Jadi tidak siapa yang lebih dulu atau siapa yang lebih belakangan atau siapa yang lebih besar atau lebih kecil, tidak, tetapi berdasarkan asas keseimbangan. Jadi nanti berdasarkan persentase piutang kreditor. Jadi asas keseimbangan menurut besar kecilnya piutang mereka masing-masing. Kemudian ada asas umum bahwa adanya kesamaan hak. Jadi para kreditor itu memiliki kesamaan hak terhadap seluruh harta kekayaan milik debitur. Jadi asas umum bahwa kreditor ini kedudukannya sama, pembagiannya seimbang berdasarkan asas keseimbangan, dan asas umum bahwa kedudukan para kreditor ini prinsipnya adalah sama. Nah, kemudian kalau ada ternyata kreditor preferen atau lebih didahulukan dari piutangnya lebih didahulukan daripada piutang lain, itu karena ada alasan tertentu. Jadi prinsip umum atau asas umum bahwa kedudukan kreditor itu sama. Kalau ada suatu keadaan tertentu, ini adalah pengecualian dari asas umum tersebut. Nah, karena asas sifatnya umum, maka bisa terjadi pengecualian. Nah, pengecualian itu adalah jika ada alasan yang sah untuk mendahulukan piutang satu terhadap piutang yang lain. Nah, alasan yang sah, ini tadi asas-asas hukum. Alasan yang sah untuk mendahulukan piutang yang satu terhadap piutang yang lain ini menunjukkan ada preferensi di sini, ada kreditor preferen, ada kreditor yang lebih diistimewakan daripada kreditor-kreditor lain. Nah, ini nampak kreditor yang seperti apa?
Nah, di situ kan akan timbul ada dua macam kreditur, kreditur preferen dan kreditur konkuren. Kreditur konkuren itu adalah kreditur yang memiliki kedudukan yang sama dengan kreditur-kreditur lain, atau kreditur yang memiliki piutang konkuren. Piutang yang pelunasannya sama dengan piutang-piutang lainnya. Sedangkan kreditur preferen adalah kreditur yang memiliki piutang preferen, yaitu piutang yang lebih didahulukan pelunasannya dibandingkan piutang-piutang yang lainnya. Nah, krediturnya namanya adalah kreditur preferen. Nah, inilah nampak ada preferensi di sini. Nah, alasan apa yang menyebabkan seorang kreditur itu memiliki kedudukan preferen? Nah, di sini pasal 1133 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di situ mengatakan bahwa piutang yang didahulukan adalah piutang dengan hak privilege. Jadi kalau ada alasan yang sah tersebut jika ada piutang dengan hak privilege, hak gadai, dan hipotek. Ya. Hipotek terhadap tanah sekarang sudah tidak berlaku lagi sejak adanya Undang-Undang Hak Tanggungan, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, maka tanah jika dijaminkan menggunakan lembaga jaminan hak tanggungan. Nah, di situ disebutkan di dalam pasal 1133 KUH Perdata bahwa piutang yang didahulukan itu apabila ada hak privilege, ada hak gadai, dan ada hak hipotek. Lalu bagaimana dengan piutang yang lain seperti piutang dengan hak jaminan fidusia, kemudian hak atas hak tanggungan, ya. Nah, bagaimana kalau ada piutang-piutang semacam itu? Nah, pada masa itu, ya pada masa keluarnya KUH Perdata, sebentar ya. Baik, kita lanjutkan. Sebelum kita lanjutkan, mungkin ada pertanyaan. Tadi ternyata ini speaker saya itu silent, jadi saya nggak mendengar suara saudara sama sekali. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Baik, kita lanjutkan kembali pasal 1133 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa piutang yang didahulukan itu piutang yang seperti apa, yaitu piutang dengan hak privilege, hak gadai, dan hipotek. Nah, hipotek untuk tanah tidak berlaku lagi sekarang, karena sekarang ada Undang-Undang Hak Tanggungan, yaitu sejak tahun 1996. Jadi tanah kalau dijaminkan menggunakan lembaga hak tanggungan. Lalu apakah hipotek itu masih berlaku? Ya, masih berlaku ya. Hipotek untuk kapal itu masih berlaku, hipotek untuk pesawat mestinya ya. Tetapi untuk pesawat masih ada masih ada ketidakjelasan menggunakan lembaga apa. Nah, jadi
pada masa itu, pada masa keluarnya KUH Perdata itu kan belum ada jaminan fidusia, belum ada hak tanggungan, sehingga di situ hanya disebutkan piutang dengan hak privilisi, gadai, dan hipotek. Lalu bagaimana dengan jaminan fidusia? Bagaimana dengan hak tanggungan? Nah, hak tanggungan dan jaminan fidusia itu sifatnya sama sebagai jaminan kebendaan sebagaimana gadai dan hipotek. Sehingga di sini kedudukannya juga sama. Sehingga gadai hak tanggungan ya, hak tanggungan dan jaminan fidusia itu sama sebagai jaminan kebendaan, sehingga kreditornya juga sebagai kreditor preferen di sini, menimbulkan hak preferen kepada kreditor pemegang jaminan hak tanggungan maupun jaminan fidusia, sama kedudukannya dengan gadai dan hipotek. Nah, selanjutnya di sini ada privilisi, ada gadai, dan hipotek. Privilisi itu apa? Tidak saya tuliskan ya di sini. Nah, privilisi itu apa? Privilisi adalah hak istimewa yang diperoleh oleh seorang kreditor ya, berdasarkan undang-undang, jadi diberikan oleh undang-undang kepada seorang kreditor sehingga kedudukannya lebih tinggi daripada seorang berpiutang lainnya semata-mata karena sifat piutangnya. Jadi di sini privilisi itu suatu hak istimewa yang diperoleh oleh kreditor karena undang-undang, Nah, sedangkan gadai dan hipotek itu diperoleh oleh kreditor, ya, hak istimewa yang diperoleh kreditor karena ada apa? Karena diperjanjikan terlebih dahulu. Jadi ada perjanjian gadai, hipotek, jaminan fidusia, hak tanggungan itu ada perjanjian terlebih dahulu. Nah, perjanjian antara para pihak di sini. Jadi beda dengan privilisi. Kalau privilisi muncul karena undang-undang, gadai, hipotek, hak tanggungan, jaminan fidusia itu muncul karena suatu perjanjian. Nah, ada privilisi, ada gadai, ada hipotek, dan yang lain tadi ya, jaminan fidusia, tanggungan. Kemudian kalau ketemu, nah ini kalau tiga ini ya, privilisi, gadai, dan hipotek. Kalau ketemu dalam satu debitur, misalnya debitur memiliki 3 kreditor, 4 kreditor ya, 4 kreditor. Satu ada yang tanpa jaminan. Tanpa jaminan berarti kedudukan kreditor konkuren. Kemudian ada 3 lagi, misalnya A, B, C, D. Di sini X utang kepada A, B, C, D. Nah, kemudian utang kepada A tanpa jaminan, utang kepada B ada hak gadai, kemudian utang kepada C ada hipotek. Nah, kemudian ada privilisi. Jadi kalau misalnya kemudian ketemu ya ada tiga piutang, privilisi, gadai, dan hipotek ini ternyata ketemu pada satu debitur. Tiga-tiganya memiliki hak istimewa, lebih didahulukan pelunasan piutangnya daripada kreditor-kreditor lain. Kalau ketemu bagaimana? Siapa yang lebih didahulukan dari gadai, hipotek, privilisi? Siapa yang lebih didahulukan? Nah, ini kita lihat pada pasal selanjutnya, pasal 1134. Nah, ayat 2 di situ dikatakan bahwa gadai dan hipotek adalah lebih tinggi daripada privilisi, kecuali oleh undang-undang ditentukan sebaliknya. Jadi prinsip umum bahwa gadai dan hipotek termasuk hak tanggungan, jaminan fidusia ya, lebih tinggi daripada privilisi. Kenapa demikian? Kenapa gadai dan hipotek ini lebih diutamakan, lebih tinggi ya, sama-sama di sini kreditornya itu sebenarnya kan lebih diutamakan daripada kreditor lain. Namun di sini dari yang diutamakan ini, lalu siapa yang lebih diutamakan? Ternyata undang-undang itu mengatakan bahwa gadai dan hipotek lebih tinggi daripada privilisi. Jadi lebih didahulukan daripada privilisi kalau ketemu antara privilisi, gadai, dan hipotek. Kalau sebenarnya gadai dan hipotek itu kan tidak masalah karena gadai itu objeknya benda bergerak, sedangkan hipotek objeknya adalah benda tidak bergerak. Jadi kalau ketemu tidak masalah karena objeknya berbeda. Ya. Tetapi kalau privilisi itu bisa benda bergerak maupun benda tidak bergerak, sehingga di sini
Siapa yang lebih didahulukan? Nah, ternyata di sini undang-undang menentukan bahwa gadai dan hipotek lebih tinggi daripada privilege, sehingga lebih didahulukan. Kenapa demikian? Karena tadi sudah saya kemukakan bahwa kalau privilege itu muncul karena karena undang-undang, karena apa namanya, diberikan oleh undang-undang, hak istimewa yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang berpiutang atau seorang kreditur. Sedangkan gadai dan hipotek itu munculnya karena apa? Karena perjanjian. Nah, perjanjian itu munculnya karena apa? Perjanjian itu kan terjadi karena ada kesepakatan. Ingat bahwa perjanjian adalah hubungan hukum antara dua orang atau lebih berdasarkan kata sepakat yang menimbulkan akibat hukum. Jadi di sini ada kesepakatan antara para pihak. Kesepakatan kemudian terjadi perjanjian. Nah, kesepakatan ini oleh undang-undang dianggap diperlakukan lebih tinggi daripada undang-undang itu sendiri. Nah, jadi kemudian gadai dan hipotek lebih tinggi daripada privilege. Kecuali kalau undang-undang menentukan sebaliknya. Jadi memang ada privilege tertentu yang kedudukannya itu lebih tinggi daripada gadai dan hipotek. Tetapi ini adalah pengecualian karena prinsip umum atau asas umum bahwa gadai dan hipotek yang lebih tinggi daripada privilege. Nah, privilege yang lebih tinggi daripada gadai dan hipotek itu apa saja? Ternyata belum saya tulis di sini ya. Nah, privilege itu ada dua macam. Nah, kita masuk ini aja. Ini nutup ini dulu berarti. Gimana ya caranya nutup ini? Ini tadi, nah, ternyata saya tulis di sini. Nah, ini ya. Nah, ini. Lalu privilege yang kedudukannya lebih tinggi daripada gadai dan hipotek itu apa ya? Jadi pengecualian dari asas umum itu privilege lebih tinggi dari gadai dan hipotek. Nah, itu meliputi apa saja? Nah, ini. Ada biaya yang dikeluarkan untuk mengeksekusi benda bergerak ataupun benda tidak bergerak. Jadi biaya eksekusi itu lebih didahulukan daripada gadai dan hipotek. Kemudian piutang-piutang dari orang yang menyewakan benda tidak bergerak. Kemudian biaya perkara yang semata-mata disebabkan karena pelelangan dan penyelesaian suatu warisan. Kemudian biaya untuk menyelamatkan benda bergerak yang dikeluarkan. Biaya untuk menyelamatkan benda bergerak yang dikeluarkan setelah benda itu digadaikan. Jadi biaya untuk penyelamatan benda gadai, untuk pemeliharaan benda gadai itu tuh lebih didahulukan daripada gadai itu sendiri. Sebagai contoh, kalau misalnya ada perjanjian utang piutang antara debitur dengan kreditur, kemudian dengan jaminan gadai, misalnya dengan jaminan benda bergerak. Nah, kemudian suatu saat terjadi bencana alam, misalnya terjadi banjir, kemudian benda-benda tersebut ya harus diselamatkan. Nah, biaya penyelamatan itu ada, misalnya ya harus diangkut menggunakan pengangkutan atau mungkin mempekerjakan orang untuk menyelamatkan benda tersebut. Nah, biaya-biaya ini yang sudah dikeluarkan untuk menyelamatkan benda gadai itu lebih diutamakan daripada gadai itu sendiri. Jadi nanti kalau dijual yang biaya untuk penyelamatan itu lebih didahulukan. Kemudian baru gadainya itu sendiri. Kemudian pajak ini juga lebih didahulukan daripada gadai dan hipotek.
Nah, privilisi itu ada dua macam ya, ada dua jenis, ada privilisi umum dan ada privilisi khusus. Privilisi umum, saudara bisa lihat dalam pasal 1149 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di situ ada 7 dan pembagiannya itu secara berurutan. Jadi nomor 1 lebih didahulukan daripada nomor 2, nomor 2 lebih didahulukan daripada nomor 3, dan seterusnya. Kemudian juga ada privilisi khusus. Privilisi khusus saudara bisa lihat dalam pasal 1139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di situ ada 9 dan pembagiannya tidak secara berurutan. Tidak ditentukan secara berurutan. Nah, ini ya privilisi umum. Privilisi umum itu ada 7, biaya lelang dan penyelesaian warisan, biaya penguburan, biaya perawatan dan pengobatan, upah para buruh, piutang karena penyerahan bahan makanan, piutang para pengusaha sekolah atau asrama, piutang anak yang belum dewasa, dan pengurusan wali piutang orang yang terampu dan pengurusan pengampu ya. Kemudian privilisi khusus itu ada biaya lelang atau eksekusi, kemudian uang sewa benda tidak bergerak, kemudian harga pembelian benda tidak bergerak, selanjutnya adalah biaya penyelamatan suatu barang gadai, kemudian biaya tukang, biaya penginapan, upah pengangkutan, upah tukang batu, kayu, bangunan, benda tidak bergerak ya, bangunan benda tidak bergerak, kemudian penggantian dan pembayaran yang harus diganti oleh pejabat negara yang melakukan pelanggaran. Nah, itu beberapa hal mengenai privilisi umum dan privilisi khusus. Nah, kemudian kalau ada privilisi umum dan privilisi khusus ini lebih diutamakan, lebih didahulukan privilisi khusus ya. Sesuatu yang khusus ya, istimewa ya, spesial itu biasanya lebih didahulukan, jadi khusus, karena khusus lebih didahulukan daripada umum. Nah, itu hal-hal yang bisa saya sampaikan mengenai asas-asas hukum jaminan, kemudian preferensi, dan juga privilisi. Adakah pertanyaan sebelum kita akhiri pada kesempatan malam hari ini? Tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan ambil daftar hadir. Mohon Iya, silakan. Terkait dengan hak untuk mendahului atau kedudukan yang diutamakan ya Bu. Yang Ibu bahas tadi kan tentang privilege ya Bu. Sedangkan hak yang diutamakan itu kan ada 2. Yang the right the preference sama hak privilege itu bedanya apa ya Bu? Yes. Nah, baik. Privilisi dan hak yang diutamakan ya, preferen ya. Sebenarnya privilisi juga dia memperoleh hak preferen. Hak preferen itu hak didahulukan dalam pelunasan piutangnya daripada kreditur-kreditur lain. Nah, siapa yang memiliki hak preferen itu? Nah, itu tadi ya, saya kemukakan ada hak privilisi, gadai, dan hipotek. Bedanya apa? Kalau privilisi tadi muncul karena undang-undang, ditentukan oleh undang-undang. Sudah disebutkan secara jelas ini ada privilisi umum, privilisi khusus. Sedangkan jadi undang-undang yang menentukan bahwa ini itu lebih didahulukan gitu. Tapi kalau gadai dan hipotek itu sama-sama juga didahulukan ya, krediturnya punya hak preferen, punya hak didahulukan, itu bukan karena ditentukan undang-undang, tapi karena perjanjian. Karena diperjanjikan antara para pihak. Jadi misalnya ada gadai itu diperjanjikan terlebih dahulu antara pihak pemberi gadai dan pemegang gadai. Nah, kalau privilisi tidak ya. Jadi biaya lelang dan sebagainya itu bukan karena diperjanjikan, tapi muncul karena undang-undang. Nah, itu bedanya. Jadi sama-sama keduanya itu didahulukan. Nah,
Kalau jaminan kebendaan itu ada gade, hipotek, hak tanggungan, jaminan fidusia, itu tuh muncul preferensinya, muncul hak preferen pada kreditur itu karena diperjanjikan terlebih dahulu. Jadi ada kesepakatan antara para pihak sehingga kemudian terjadilah gadai, dan terjadilah hak jaminan fidusia, terjadilah hak tanggungan, terjadilah hak hipotek. Nah, tapi kalau privilege karena undang-undang munculnya. Begitu. Dengan siapa tadi ya? Edwin, Bu. Baik, Edwin. terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, tanggapannya. Bagus. Ada yang lain lagi? Sebenarnya, ya silakan. Siapa ya? Brigita. Brigita, ya silakan. Apakah ada pengawas khusus untuk supaya kedudukan preferen dan konkuren ini tetap sesuai kedudukannya gitu, Bu? Misalnya ada orang yang utang dengan lembaga, misalnya bank dengan jaminan tertentu, kemudian dia juga ada utang ke pihak tanpa jaminan. Harusnya kan dia membayar utang terlebih dahulu ke bank. Tapi kalau misalnya dia tiba-tiba mau bayarnya ke pihak yang tanpa jaminan itu, apakah bisa, Bu? Nah, itu kan tadi ada perjanjian ya. Nah, pengawasannya ya karena itu nanti ada perjanjiannya gitu ya, bukan lembaga pengawas khusus itu tidak, tetapi berdasarkan perjanjian tadi nanti akan terlihat siapa yang lebih didahulukan ya. Misalnya gadai kan muncul karena perjanjian. Nah, itu dari perjanjian itu akan terlihat bahwa memang ada perjanjian gadai. Tetapi kalau konkuren tidak ada perjanjian tertentu, jadi perjanjian utang piutang sudah titik, tidak ada perjanjian gadai, tidak ada perjanjian hipotek. Tetapi kalau gadai, misalnya ada gadai, itu di samping perjanjian utang piutang kemudian diikuti dengan ada jaminan khusus seperti itu. Jadi nanti jelas kalau misalnya terjadi wan prestasi, maka prinsipnya kalau ada jaminan khusus, misalnya jaminan kebendaan, maka di sini kreditur berhak untuk mengeksekusi, untuk mengambil langsung pelunasan piutangnya dari hasil penjualan objek jaminan. Nah, dengan cara-cara tertentu ya, sesuai dengan jaminannya, misalnya gadai, itu dengan cara lelang, kemudian juga bisa dengan penetapan hakim gitu ya, bantuan hakim. Tetapi kalau jaminan fidusia itu ada 3 cara, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, jadi itu bedanya kalau jaminan khusus dan jaminan umum. Kalau jaminan umum itu kan terhadap seluruh harta benda milik debitur, tidak bisa kemudian kreditornya itu mengambil benda tertentu dari debitur, tetapi kalau debitur wan prestasi dia harus mengajukan gugatan ke pengadilan. Nah, itu bedanya. Jadi kita seperti itu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Tetapi kalau ini ya, kalau sebenarnya kan pengawasannya bukan pengawasan kejaminannya, lebih pada misalnya ya bank, itu kan ada pengawasan oleh pihak bank sentral yang misalnya BI seperti itu, kemudian misalnya lembaga pembiayaan itu kan ada pengawasannya oleh OJK dan sebagainya, tetapi bukan khusus untuk kejaminannya itu tidak, tetapi lebih ke bidang usahanya tadi siapa yang mengawasi. Tetapi kalau itu kan jaminannya nanti pengawasannya ya melalui itu perjanjian para pihak. Gitu. Baik, ada pertanyaan lagi? Tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada, sebenarnya saya tadi mau memberikan tugas, tapi saya belum sempat membuat karena baru pulang juga tadi, habis rapat sampai mendekati maghrib, baru sampai rumah. Nanti tugasnya saya susulkan saja. Kalau tidak nanti minggu depan aja enggak apa-apa. Baik, kalau tidak ada pertanyaan dan ini daftar hadir sudah saya munculkan, nanti kalau ada masalah
silakan hubungi Komting. Dan terima kasih atas perhatian saudara semuanya. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian maupun sikap saya. Sampai bertemu kembali pada kesempatan mendatang dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Bu. Sehat selalu. Terima kasih Bu, sehat selalu Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih kembali. Sehat selalu juga semuanya dan jaga kesehatan selalu. Dengar ya, Pak, setengah jam paling. Ini berapa menit? Bu, cepet nih Bu. 35 menit, nah setengah jam.